Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran apa, Dek? Iya, tematik. Nah, kita masih ada di tema 3, subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ingat kembali pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang organ pencernaan manusia. Apa saja, Dek, organ pencernaan pada manusia itu? Ya, sambil diperhatikan gambarnya, organ pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, kemudian ada lambung yang ini ya, kemudian ada usus halus yang warnanya oranye ini, kemudian ada usus besar yang ini warnanya hijau, kemudian ada anus. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu tentang fungsinya. Yang pertama ada mulut. Mulut itu berfungsi untuk apa, Dek? Ya, berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Ini mulut. Menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Selanjutnya ada kerongkongan. Nih, kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Mendorong makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya, lambung itu berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Nah, di sini ya, sebagai tempat terjadinya proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada usus halus. Ini fungsinya untuk apa, Dek? Ya, fungsinya sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ada usus besar. Fungsinya untuk apa? Bagus. Fungsinya adalah sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Dan yang terakhir ada anus. Itu sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Ada apa aja? Ya, yang pertama kurangnya asupan makanan berserat. Nah, jadi jika kalian itu kurang asupan makanan berserat, itu akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Nah, fungsi makanan berserat itu sendiri adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Nah, jadi ketika makan itu usahakan untuk mencukupi asupan makanan yang berserat. Selanjutnya, pola makan yang tidak teratur. Nah, siapa yang sering makan tidak teratur? Nah, nanti ada akibatnya ya. Akibatnya apa tadi, Dek? Ya, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, jika pola makan yang tidak teratur itu bisa menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Nah, ini. Ketika kalian itu tidak makan, tidak teratur, nah itu kan asam lambungnya itu dapat mengikis dinding lambung. Nah, dan rasanya akan menjadi nyeri. Yang ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi, kalau makan itu diusahakan yang bersih. Karena ini juga menyebabkan, kalau makanan tidak bersih itu menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih itu akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat memunculkan penyakit diare atau kolera. Kalau makanan dan minumannya itu kurang bersih, itu
sistem pencernaannya itu akan infeksi sehingga dapat memunculkan ini penyakit diare atau kolera. Nah, selanjutnya makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Ada yang tahu apa saja? Selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan juga harus mengandung gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, berikut adalah beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Yang pertama ada apa ini, Dek? Ya, buah-buahan. Buah-buahan itu termasuk makanan yang menyehatkan, bagus untuk sistem pencernaan. Ya. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Nah, ini juga termasuk makanan yang menyehatkan. Selanjutnya ada biji-bijian. Ada apa saja ini, Dek? Ada kacang hijau, kedelai, dan yang lainnya. Ini termasuk makanan yang menyehatkan juga. Nah, sekarang penyakit apa saja ya yang ada pada organ pencernaan? Penyakit yang menyerang organ pencernaan adalah sebagai berikut. Ada MAH, ulkus, dan kolik. Ini menyerang pada lambung. Selanjutnya ada diare dan sembelit. Itu biasanya menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan itu ada yang pertama bakteri, kemudian virus, kemudian ada kekurangan serat dan vitamin. Nah, bakteri itu biasanya melalui makanan atau minuman yang kurang bersih, itu nanti bisa menyebabkan infeksi sistem pencernaan, akan terjadi diare ya. Jadi ketika makan itu harus berhati-hati, memperhatikan makanannya dipastikan bersih ya. Oke, mungkin materi hari ini cukup sekian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.